Peradangan kronis. Transisi ke pola peradangan kronis berkembang setelah berminggu-minggu proses inflamasi yang belum terselesaikan dan dapat berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Mekanisme molekuler yang dimana transisi ini terjadi kurang dipahami dan hanya beberapa petunjuk yang mulai dipahami. Yang jelas adalah bahwa demografi dasar sel-sel kekebalan berubah di tempat cedera ketika peradangan berevolusi menjadi fase kronis. Setelah cedera awal, proses perbaikan jaringan juga diaktifkan. Namun, dalam pengaturan peradangan kronis, proses perbaikan ini menjadi terlibat secara kronis dan dengan demikian dapat menyebabkan distorsi arsitektur signifikan dari jaringan yang terkena. Peradangan kronis mengacu pada peradangan jangka panjang dan dapat berlangsung selama beberapa bulan dan bahkan bertahun-tahun. Peradangan jenis ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama itu kegagalan untuk menghilangkan apapun yang menyebabkan peradangan akut. Yang kedua, gangguan autoimun yang menyerang jaringan sehat normal. Yang ketiga, paparan tingkat rendah iritasi tertentu seperti bahan kimia industri dalam jangka panjang. Contoh penyakit dan kondisi yang termasuk peradangan kronis antara lain asma, tukak peptik kronis, tuberkulosis, radang sendi, periodontitis, kolitis ulcerativa, penyakit Crohn, radang selaput lendir, dan hepatitis aktif. Meskipun jaringan yang rusak tidak dapat sembuh tanpa peradangan kronis pada akhirnya dapat menyebabkan beberapa penyakit dan kondisi termasuk beberapa kanker, ya, reumatoid arthritis, kemudian aterosklerosis, periodontitis, dan juga demam. Nah, berbagai macam etiologi dapat mengakibatkan peradangan kronis. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sumber awal cedera sel masih belum terselesaikan. Sumber cedera mungkin adalah infeksi mikroba persisten, persistensi partikel beracun, atau kelanjutan mekanisme patogenik autoimun. Apapun masalahnya, peradangan kronis berkembang ketika respon inflamasi akut awal tidak dapat menghilangkan sumber cedera seluler. Nah, yang menjadi ciri utama peradangan kronis adalah adanya makrofag dan limfosit, termasuk sel B, sel plasma, dan sel T di tempat cedera. Akibatnya, peradangan kronis ditandai terutama oleh infiltrasi sel monokuler dengan kontribusi kecil dari atau kehadiran neutrofil yang sepenuhnya tidak ada. Ketika peradangan kronis disebabkan oleh infeksi parasit, eosinofil dan sel mast dapat menjadi ciri utama infiltrasi. Seiring dengan proses inflamasi, fitur histologis perbaikan jaringan juga diamati. Nah, ini mungkin termasuk fitur angiogenesis serta deposisi matriks ekstraseluler oleh fibroblas yang dari waktu ke waktu bisa menyebabkan fibrosis yang jelas.